Baik, perkenalkan nama saya Forintani Julia Stefani Alnabe dengan NPM 12220002. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester dari mata kuliah evaluasi proyek. Dengan bunyi soal, CV Angin Topan akan melakukan investasi melalui pembelian sebuah gudang seharga 80 juta. Gudang tersebut mempunyai umur ekonomis 4 tahun dan nilai residunya 25 juta. Perusahaan membayar bunga sebesar 20%. Dengan tingkat pendapatan bersih sebagai berikut. Tahun pertama 2.500.000, tahun kedua 3.500.000, tahun ketiga 4.500.000, dan tahun keempat 5 juta. Tentukan payback periode, PI, IRR, dan NPF. Oke, di sini adalah tabel atau data yang sudah saya analisiskan menggunakan payback periode. Payback periode artinya menghitung waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal. Kita lihat di sini, data investasi CV Angin Topan. Harga gudang 80 juta, umur ekonomis 4 tahun, nilai residu 25 juta, tingkat bunga 20%, arus kas bersih per tahun. Ada juga tabel arus kas bersih per tahun pertama 2.500.000, tahun kedua 3.500.000, tahun ketiga 4.500.000, dan tahun keempat 5 juta. Tahun keempat ditambah dengan nilai residunya 25 juta menjadi 30 juta. Oke, di sini adalah tabelnya yang kolomnya berisi tahun, arus kas kumulatif, dan sisa investasi. Pada tahun 0, arus kasnya 80 juta, arus kas kumulatifnya 80 juta juga, sisa investasinya 80 juta. Pada tahun pertama 2 juta, arus kasnya 2.500.000, arus kas kumulatifnya 77.500.000, dan sisa investasinya 77.500.000. 77.500.000 didapatkan dari 80 kurang 2.500.000, dan seterusnya sampai pada tahun keempat yaitu 30 juta, arus kas kumulatif 39 juta. Dan oke, ini adalah hasil dari menggunakan metode payback periode. Kita lanjut pada metode yang berikut, yaitu Profitability Index atau PI. Profitability Index artinya rasio yang mengukur nilai sekarang dari arus suatu proyek dari arus kas masa depan yang diharapkan dari suatu proyek atau investasi dibagi dengan investasi awal yang diperlukan. Rumus PI sama dengan PF arus kas masuk bagi investasi awal. Oke, teman-teman. Di sini saya sudah mendapatkan hasilnya. PI sama dengan 21,586,800 bagi dengan 80,000 atau 80 juta yang mendapatkan hasil 0,270. PI sama dengan 0,270 jika dibawa ke persen menjadi 27%. Baik, metode yang berikut yaitu metode Internal Rate of Return atau IRR. IRR adalah tingkat bunga yang membuat NPF sama dengan 0. Karena NPF pada 20% sangat negatif, IRR akan jauh lebih rendah daripada 20%. Yang pertama kita lihat dulu pada tabel menggunakan 5%. Pada tabel-tabel ini terisi pada kolom tahun, arus kas, PV faktor 5%, dan prevent value. Untuk PV faktor sendiri kita lihat harus pada tabel yang ini ya teman-teman. Ini adalah kita lihat pada tahun pertama sampai pada tahun keempat. Jika sudah, kita langsung mengisinya pada tabel IRR ini. Nah, untuk present value sendiri didapatkan dari arus kas dikali dengan PV faktor, sehingga menghasilkan angka-angka ini. Untuk total adalah penjumlahan dari angka-angka ini, yaitu present value. Oke, kita lihat pada 1%. 1% juga sama seperti tadi yang pada tabel 5%. PV faktornya dilihat pada tabel yang tadi, tabel yang ini. Tabel yang ini. Jika sudah kita tuliskan
angka-angka ini pada kolom yang ini. Sama juga present value-nya didapatkan dari arus kas dikali dengan PV faktor 1%. Dan hasilnya sedikit berbeda. Di sini NPF 5%-nya min 45,876,400. Kalau untuk NPF-nya 1% itu min 40,896,000. Oke. Ini adalah IRR-nya. Oke, kita lanjut pada analisis yang berikut atau metode yang berikut, yaitu Net Present Value atau NPV. Oke, di sini sudah ada tabelnya, teman-teman. Tabelnya berisi tahun, pendapatan, PV faktor 20%, dan present value. Tahun pertama pendapatannya 2.500.000. Bisa dilihat dari soalnya ya, teman-teman. Ada pendapatan tahun pertama sampai tahun keempat. Untuk PV faktornya, teman-teman, kita bisa lihat di sini, di tabel ini, PV faktor 20%. Di tahun pertama sebesar 0,8333, tahun kedua 0,6944, tahun ketiga 0,5787, tahun keempat 0,4823. Setelah kita sudah lihat ini, kita masukkan pada kolom PV faktor 20% ini. Untuk present value sendiri, teman-teman, 2,083,250 ini didapatkan dari hasil pendapatan dikali dengan PV faktor, sehingga menghasilkan angka ini. Oke, kita lihat pada totalnya. Totalnya ini didapat dari akumulasi dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat pada kolom present value, sehingga menghasilkan 21,586,800. Oke, untuk investmentnya sendiri 80 juta. NPF-nya yaitu 58,413. Ini adalah hasil dari 80 kurang 81 atau total dikurang dengan investment, sehingga menghasilkan NPF-nya yang ini, teman-teman. Yang berikut adalah kesimpulan. Di sini ada tabel yang berisi dengan kolom kriteria, hasil, dan interpretasi. Kita lihat kriteria payback periode, hasilnya lebih besar 4 tahun, interpretasinya tidak layak, investasi tidak kembali dalam periode ekonomis. Untuk kriteria NPF, hasilnya negatif ya, jadi itu tidak layak, teman-teman. Untuk kriterianya, teman-teman, di sini untuk PI atau Profitability Index itu hasilnya 0,270. Interpretasinya tidak layak karena dia lebih kecil dari 1. IRR-nya sama dengan 0%, tidak layak atau jauh di bawah cost of capital 20%. Sekian dari hasil pengerjaan saya, semoga bermanfaat.